لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kisah Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Oman. Rasulullah SAW mengirim surat kepada para raja kafir, yakni untuk mengajak mereka menerima ajaran Islam dan mengakhiri kekufuran mereka. Rasulullah SAW ingin menyebarkan pesan Islam ke seluruh penjuru dunia dan memastikan bahwa informasi tentang agama ini sampai ke pemimpin-pemimpin besar di berbagai wilayah. Dengan mengirim surat, Rasulullah berusaha mendapatkan dukungan atau setidaknya menghindari konflik dengan para pemimpin yang berpotensi menentang Islam. Surat-surat tersebut seringkali berisi ajakan untuk hidup dalam damai dan adil. Ajakan untuk masuk Islam dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tiada sekutu baginya, adalah tugas Rasulullah SAW untuk berdakwah kepada semua umat manusia. Inilah surat Rasulullah kepada Raja Oman, yaitu Ja'far dan Abdu. Keduanya adalah anak Al-Julunda. Bagaimanakah tanggapan dari Raja Oman tersebut terhadap surat Rasulullah? Simak kisahnya hingga akhir. Dan jangan lupa untuk share video ini agar kita mendapatkan ilmu dan berkah. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah kepada Ja'far dan Abdu bin Al-Julunda. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku menyeru Tuhan berdua dengan seruan Islam. Masuklah Islam, niscaya Tuhan berdua akan selamat. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada semua manusia, yakni untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan membenarkan perkataan terhadap orang-orang kafir. Jika Tuhan berkenan mengikrarkan Islam, maka aku akan mengukuhkan kerajaan Tuhan. Namun jika Tuhan enggan mengikrarkan Islam, maka kerajaan Tuhan pasti akan berakhir. Dan kudaku pasti akan menginjakkan kaki di halaman Tuhan, dan nubuahku akan mengalahkan kerajaan Tuhan. Rasulullah SAW menunjuk Amr bin Al-As untuk menyampaikan surat ini. Amr radhiyallahu an menuturkan, aku pun berangkat hingga tiba di Oman. Aku ingin menemui Abdu bin Al-Julunda terlebih dahulu, karena dia lebih lemah lembut dan lebih kooperatif. Aku berkata di hadapannya, aku adalah utusan Rasulullah SAW untuk menghadap Tuhan dan saudara Tuhan. Temuilah saudaraku terlebih dahulu, karena dia lebih tua dan lebih berkuasa daripada aku. Aku akan mencoba mengantarkan engkau hingga dia bisa membaca suratmu. Kemudian Abdu mengajukan beberapa pertanyaan. Apa yang hendak engkau serukan? Amr bin Al-As radhiyallahu an menjawab, aku menyeru kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Hendaklah Tuhan melepaskan apapun yang disembah selainnya. Hendaklah Tuhan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wahai Amr, engkau adalah putra pemimpin kaummu. Lalu apa saja yang diperbuat ayahmu? Padahal kami sangat kagum kepadanya. Dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan tidak pula mengikuti ajakan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal aku ingin sekali dia masuk Islam dan membenarkannya. Dulu aku sejalan dan sepemikiran dengannya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepadaku untuk masuk Islam. Sejak kapan engkau mengikutinya? Tanya Abdu. Belum lama, jawab Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Di mana engkau masuk Islam? Tanya Abdu. Di hadapan Najasyi, jawab Amr. Lalu Amr bin Al-As radhiyallahu an mengabarkan kepadanya bahwa Najasyi sudah menerima Islam. Lalu bagaimana reaksi kaumnya terhadap kerajaannya? Tanya Abdu. Mereka tetap mengakuinya dan mengikutinya,
jawab Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan para pendeta dan padri? Tanya Abdu kepada Amr bin Al-As. Begitupun mereka, jawab Amr radhiyallahu an. Hati-hatilah dengan perkataanmu wahai Amr, sesungguhnya tak ada perangai seseorang yang lebih buruk daripada dusta. Aku tidak berdusta, dan kami tidak menghalalkan dusta dalam agama kami, jawab Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Menurutku, Heraklius tidak tahu keislamannya saat itu, kata Abdu. Tidak wahai Abdu, ia mengetahuinya, jawab Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dari mana engkau bisa mengetahuinya? Tanya Abdu penuh penasaran. Dulu Najasyi selalu menyerahkan pajak kepada Heraklius. Setelah menerima Islam dan membenarkan Muhammad, maka dia berkata, "Tidak, demi Allah, andaikan dia meminta 1 dirham pun, aku tidak akan menyerahkan kepadanya," jawab Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Akhirnya Heraklius mendengar pula keislamannya, lalu dia ditanya oleh saudaranya, "Apakah engkau membiarkan rakyatmu menolak menyerahkan pajak kepadamu dan memeluk agama baru yang bukan agamamu?" Heraklius menjawab, "Orang itu menyukai satu agama lalu memilih untuk dipeluknya. Apa yang bisa aku perbuat terhadap dirinya? Demi Tuhan, jika bukan karena beban kerajaanku ini, tentu aku akan melakukan seperti apa yang dilakukannya." Hati-hatilah dengan perkataanmu wahai Amr, kata Abdu memperingatkannya. Demi Allah, aku berkata jujur kepada Tuhan, jawab Amr radhiyallahu an dengan tenang. Tolong beritahukan kepadaku apa yang diperintahkan Muhammad dan apa pula yang dilarangnya. Beliau memerintahkan untuk selalu taat kepada Allah dan melarang mendurhakainya, memerintahkan kepada kebajikan dan menyambung tali persaudaraan, dan melarang dari kezaliman dan permusuhan. Beliau juga melarang zina, minum khamar, menyembah batu, patung, dan salib. Kemudian Abdu berkata, "Alangkah bagusnya apa yang diserukan itu. Andaikan saja saudaraku sependapat denganku tentang dirinya, hingga kami beriman kepada Allah dan mengikuti Muhammad dan membenarkannya. Tetapi bagi saudaraku lebih baik mempertahankan kerajaannya daripada meninggalkannya, dan hal ini menjadi beban dosa baginya. Sesungguhnya jika dia mau masuk Islam, maka Rasulullah SAW tetap akan mengakui kekuasaannya terhadap kaumnya. Beliau akan mengambil sedekah dari penduduk yang kaya, lalu memberikannya kepada mereka yang miskin," kata Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Itu semua akhlak yang bagus, tetapi apa yang dimaksudkan dengan sedekah itu? Tanya Abdu dengan penuh penasaran. Lalu Amr bin Al-As memberitahukan kepadanya tentang segala yang diperintahkan Rasulullah SAW mengenai zakat mal, termasuk zakat untuk hewan-hewan ternak. "Wahai Amr, apakah sedekah itu diambilkan dari hewan-hewan ternak kami yang digembalakan?" tanya Abdu. "Benar wahai Tuan," jawab Amr bin Al-As radhiyallahu an. "Demi Tuhan, sekalipun kaumku tetap berada di rumahnya, dan sekalipun hewan ternak banyak, aku tidak melihat mereka mau menaatinya," kata Abdu kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Beberapa hari Amr bin Al-As menunggu di depan rumah Abdu, yang saat itu masih berusaha menghubungi saudaranya, dan mengabarkan apa yang sahabat Amr bin Al-As katakan. Suatu kali Ja'far memanggil Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Saat Amr radhiyallahu an menghadapinya, para pengawalnya mencegah lengan Amr bin Al-As radhiyallahu an. "Lepaskan dia," kata Ja'far dengan nada tegas. Maka Amr bin Al-As pun dilepaskan. Amr radhiyallahu an bermaksud hendak duduk. Amr radhiyallahu an memandang ke arah Ja'far. Lalu Ja'far berkata, "Katakan apa keperluanmu." Kemudian Amr bin Al-As menyebutkan surat Rasulullah SAW yang masih terbungkus dengan cincin stempelnya. Setelah menerima surat Rasulullah, Ja'far merobek tutupnya dan membacanya hingga selesai. Lalu ia menyerahkannya kepada saudaranya, yaitu Abdu, yang juga membacanya hingga selesai. "Maukah engkau memberitahukan kepadaku apa yang dilakukan Quraisy?"
Tanya Ja'far kepada Amr bin Al-As. Amr bin Al-As menjawab, mereka sudah banyak yang mengikuti Rasulullah dan beriman kepada Allah. Entah karena memang menyenangi agamanya, entah karena kalah dalam peperangan. Siapa saja yang bersamanya, yakni bersama Rasulullah? Tanya Ja'far. Sudah cukup banyak orang yang mempercayai Islam dan memeluknya. Dengan akalnya dan berkat petunjuk Allah, mereka sudah sadar bahwa mereka sebelumnya berada dalam kesesatan. Dalam kepasrahan ini, aku tidak melihat seorang pun yang masih tersisa selain diri Tuan. Jika saat ini Tuan tidak mau masuk Islam dan mengikuti Rasulullah, maka sepasukan berkuda akan datang ke sini. Maka masuklah Islam, niscaya Tuan akan selamat dan beliau tetap akan mengangkat Tuan sebagai pemimpin kaum Tuan. Jangan sampai ada pasukan yang menyerang Tuan. Akan kupertimbangkan hari ini juga, dan besok silahkan datang lagi ke sini, kata Ja'far. Amr bin Al-As pun kembali menemui Abdu. Dia berkata, wahai Amr, aku benar-benar berharap dia masuk Islam, asalkan dia tidak merasa sayang terhadap kerajaannya. Keesokan harinya, Amr radhiyallahu an hendak menemui Ja'far. Namun dia tidak mengizinkan Amr radhiyallahu an. Amr bin Al-As pun kembali menemui Abdu dan memberitahukan kepadanya bahwa dirinya belum berhasil menemui saudaranya. Setelah Amr bin Al-As berhasil menemui Ja'far berkat bantuan Abdu, Ja'far berkata, aku sedang memikirkan apa yang engkau serukan kepadaku. Aku akan menjadi orang Arab yang paling lemah jika aku menyerahkan kerajaanku ini kepada seseorang. Dengan begitu, pasukan Muhammad tidak akan menyerang ke sini. Jika pasukannya menyerang ke sini, tentu akan menjadi peperangan yang sangat dahsyat. Karena belum juga memberi keputusan, maka Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, besok aku akan pulang. Setelah Ja'far yakin bahwa besok Amr bin Al-As akan pulang, dia berkata kepada saudaranya, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menerima tawarannya. Sebab siapapun yang dikirimi surat oleh Muhammad tentu memenuhi seruannya. Kalau begitu, besok suruh dia menghadap lagi ke sini. Akhirnya Ja'far dan Abdu bin Al-Julunda mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keduanya siap menyerahkan sedekah, dan kerajaan tetap berada di tangan mereka berdua. Mereka sangat membantu sahabat Nabi, yaitu Amr bin Al-As dalam menghadapi orang-orang yang hendak menentangnya. Wallahu a'lam bissawab. Kisah ini menunjukkan bahwa pengiriman surat ini kepada Ja'far dilakukan pada waktu-waktu belakangan daripada surat-surat lain yang dikirimkan kepada para raja. Menurut riwayat, surat ini dikirimkan setelah perjanjian Hudaybiyah. Dengan surat-surat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan dakwah kepada sekian banyak raja di muka bumi. Di antara mereka ada yang beriman dan sebagian yang lain ada yang ingkar. Tetapi setidak-tidaknya, surat tersebut telah berhasil memasyhurkan pikiran orang-orang kafir dan membuat mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga agama Islam. Adapun kisah ini dikutip dari kitab Sirah Nabawiyah yang diriwayatkan oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.